Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentu wabarakatuh. saya tidak perlu memperkenalkan 5 tokoh yang sudah tidak asing bagi kita. Satu, Mas Eka Jaya, Pak Purnomo, Pak Dr. Marwan Batubara, Bapak Jenderal kita, Pak Sunarko, dan satu tokoh kita yang jarang nongol tapi kita kenal semua, Bapak Napoleon Bonaparte. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Mau calon Kapolri? Udah lewat. Ya, oke. Bapak-bapak sekalian, kita tahu bahwa bapak-bapak pada saat sore ini berkumpul dan mensepakati akan turun ke gedung KPK mengingatkan Bapak Prabowo bahwa ada satu hal penting, bahwa apabila Presiden ke-7, banyak orang yang sudah enggan menyebut ke-7, pokoknya dia presiden mantan, ya, yang sudah melakukan jelas terang benderang pelanggaran korupsi. Kalau itu sudah dinilaikan dengan OTT, sudah ketangkap OTT, ya. Bayangkan ada beberapa menteri yang sudah menyebut bahwa dia atas perintah presiden. Oleh karena itu kita minta komentar sedikit dari para tokoh ini. Apa maknanya kita memang harus turun bersama ke KPK untuk peringatan terakhir atau untuk memerintahkan atau ultimatum Pak Presiden? Ya, kami mohon Pak Sunarko dulu. Silakan komentar Pak Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Kepada saudara-saudara sebangsa, setanah air, khususnya kepada saudara-saudara se-Jabodetabek. Kami dari kelompok yang menamakan Gladiator, tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai selesai akan menggeruk KPK. Akan menyampaikan aspirasi ke KPK. Karena itu pada kesempatan sore ini kami mengajak saudara-saudara sekalian yang punya waktu, punya kepedulian terhadap negara dan bangsa ini, mari kita datang pada tanggal tersebut di tempat tersebut. Tujuan kami adalah meminta pertanggungjawaban kepada KPK yang katanya penegak hukum dalam masalah pemberantasan korupsi. Kenapa selama ini pelaku-pelaku tindak pidana korupsi banyak yang sudah disebut-sebut oleh banyak pihak, tapi kok tidak pernah ditangani, tidak pernah dipanggil, sehingga mereka masih bebas berkeliaran. Kita tahu para koruptor ini adalah bajingan yang telah merusak bangsa ini. Memang ini baru dugaan, tapi sudah banyak pihak menyampaikan, khususnya Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Banyak bekas bawahannya, banyak rakyat mengatakan dia terlibat. Dia diduga terlibat langsung. Itu banyak yang mengatakan. Dari mulai bekas Dirut Pertamina, kemudian bekas Menteri Pendidikan, bekas Menteri Agama, terakhir Wamen apa itu si Noel mengatakan bahwa mereka mendapat perintah dan mereka setor kepada Jokowi. Kenapa dibiarkan saja oleh KPK? Ya, kesempatan ini kami minta pertanggungjawaban KPK, sekaligus kalau KPK nggak mampu, kita usulkan KPK ini ganti total semua orangnya. Dan kesempatan ini juga sebenarnya kami meminta kepedulian dan minta tanggung jawab Presiden Prabowo sebagai kepala negara. Kenapa membiarkan adanya pelanggaran hukum seperti ini dibiarkan? Dan kita tahu pelaku-pelaku koruptor ini banyak yang tebang pilih. Orang-orang tertentu ditindak tegas cepat, tapi ada orang-orang tertentu dibiarkan bebas berkeliaran. Karena itu mari kita bersuara pada tanggal tersebut, di tempat tersebut, agar KPK yang selama ini budak, mudah-mudahan habis ini nggak budak. Dan juga kepada Presiden Prabowo yang selama ini mungkin diam saja atau tidak dengar, kali ini dengar dan bertindak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu purnawirawan jenderal kita yang tidak pernah lelah, yaitu Bapak Purnomo. Ke Medan, ke Jawa Timur, ya, mengajak untuk menyelamatkan bangsa ini, yaitu untuk meminta Bapak Presiden agar menindak atau membiarkan masyarakat menuntut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kami silakan Bapak Purnomo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air seperjuangan ya, yang berasa memiliki negeri ini. Tolong
diluangkan waktunya untuk nanti hadir pada tanggal 2 Oktober jam 13.00 di gedung KPK. Kita mau menuntut kepada Ketua KPK dan seluruh stafnya untuk melakukan hukum ini sesuai dengan jujur dan adil. Banyak yang sudah melaporkan, banyak koruptor yang tersangka menyampaikan bahwa ujung-ujungnya setoran kepada mantan Presiden Joko Widodo. Tetapi yang menjadi aneh adalah proses hukum tidak lanjut ke atas sampai ke Joko Widodo, hanya sampai di tengah begitu. Oleh karenanya kita nanti tanggal 2 minta kepada Ketua KPK lakukan secara jujur dan adil sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45 bahwa kedudukan setiap warga negara sama di mata hukum. Oleh karenanya tidak ada mantan presiden, tidak ada mantan menteri dan sebagainya. Siapapun yang salah harus diberikan tindakan hukum yang sesuai. Oleh karenanya saya minta kepada Ketua KPK dan stafnya lakukan ini secara jujur dan adil. Agar tidak timbul kerusuhan, tidak timbul kegaduhan. Sebenarnya kegaduhan yang terjadi di negeri ini adalah bersumber dari pejabat pemerintah itu sendiri. Wassalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Kita tentu rindu ya sebuah nama Napoleon Bonaparte ya. Indonesia mempunyai Napoleon Bonaparte, seorang polisi yang lurus ya, yang tentu kita ingin mendengar alasan beliau, tentu turut bersama rakyat, turut bersama tokoh besok untuk mengajak kumpul atau turun ke KPK agar Bapak Presiden ya membersamai rakyat, membiarkan rakyat menuntut untuk menangkap dan mengadili Jokowi yang telah membuat kerusakan sekian lama ya. Dan tentu mungkin beliau bisa menjelaskan apakah dia sendiri, apakah sehebat itu dia, apa ada gerombolannya yang bersama-sama dia merusak bangsa Indonesia. Kami silakan Pak Napoleon Bonaparte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tunjukkan kepedulianmu besok tanggal 2 jam 1 siang di gedung KPK. Kita bersama-sama menyuarakan pemberantasan korupsi tidak tebang pilih. Jangan diam KPK, laksanakan supaya bergulir sebagaimana mestinya. Sampai bertemu di sana nanti tanggal 2 jam 1 siang. Saya tunggu. Terima kasih. Iya. Ada seorang ustadz yang tidak pernah tua, yaitu Mas Eka. Ya. Pada tahun 2000-an atau sebelumnya, ya, kita tahu beliau selalu membersamai rakyat untuk melakukan atau untuk mengkritik ya sebuah pemerintahan, sebuah rezim yang menyengsarakan rakyat. Dan tentu beliau diamanahkan untuk menjadi salah satu korlap besok pada tanggal 2. Kami silakan Mas Eka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya mahasiswa, para pemuda yang masih mempunyai jiwa nasionalisme, yang masih mempunyai idealisme, yang masih cinta kepada tanah airnya, agar tanah airnya ini menjadi tanah air yang benar-benar maslahat buat rakyatnya, sejahtera buat rakyatnya, dan juga makmur buat rakyatnya. Maka mari sama-sama kita membersamai para tokoh hadir tanggal 2 Oktober 2025 di gedung KPK pukul 13 sampai dengan selesai. Ya, kita akan memberikan pressure kepada KPK untuk bisa bergerak dengan tegas menangkap Jokowi dan antek-anteknya. Karena Jokowi inilah biang kerok daripada rusaknya bangsa ini. Seluruh daripada mereka yang tertangkap korupsi bermuara daripada Joko Widodo. Apapun itu, baik dari berbagai macam hal, terutama yang akhir-akhir ini masalah dana haji ya, yang dikorupsi luar biasa oleh Menteri Agama, mantan Menteri Agama Yakut, dan juga Jokowi. 84.000 jamaah haji tahun ini tidak bisa berangkat karena hak mereka dirampas dan dirampok oleh Jokowi dan Yakut. Itu belum seberapa. Bagaimana dengan Raja Ampat yang sudah dikuras? Belum lagi dengan setoran-setoran. Nadiem Makarim mengatakan, saya sudah menyetor 450 triliun kepada Jokowi dengan disaksikan Kaesang dan Gibran anaknya. Kurang apa lagi coba?
Coba kepada KPK. Kalau tidak mampu, lebih baik KPK pimpinannya mundur secara teratur, biar diganti oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersih, orang-orang yang mau memerdekakan daripada bangsanya, daripada koruptor-koruptor. Maka dari itu, ayo kita membersamai tokoh, sama-sama kita kepung KPK, sama-sama kita adili dan tangkap Jokowi agar Indonesia ke depan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, kita tentu lebih pas kalau memanggilnya tetap Bang Marwan ya. Dulu orang masih menyebut Pak Marwan, tapi kayaknya lebih pas kegiatan beliau bagaimana mengedukasi rakyat ke lapangan untuk mengkritisi rezim ini. Bang Marwan insya Allah menjadi salah satu tokoh terpenting untuk mengungkapkan mengapa rakyat harus menuntut Jokowi. Ya. Kami silakan Bapak Marwan. Terima kasih, Om Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau kita semua, anak-anak bangsa, untuk hadir pada aksi yang diselenggarakan oleh Gladiator pada tanggal 2 Oktober pukul 13.00 hingga selesai di depan gedung KPK Kuningan. Nah, kenapa di sana? Karena masalah bangsa ini salah satu penyebabnya adalah merajalelanya korupsi selama pemerintahan Jokowi. Dan itu dimotori oleh yang namanya Geng Solo. Di sana ada Jokowi sebagai pemimpin, ada aparat oknum-oknum Polri sebagai aparat negara yang terkoordinasi yang mendukung, lalu juga ada yang namanya oligarki. Mereka bersatu untuk apa? Untuk merampok melalui korupsi. Korupsinya di mana? Di seluruh sektor, apakah itu sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Dan yang dikorupsi itu adalah juga APBN. Nah, jadi dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat fatal. Nah, kembali kepada tempat, itu memang di KPK karena isu utamanya korupsi. Tapi ini juga ditujukan bukan saja ke KPK, tapi juga kepada DPR, kepada partai-partai, kepada kampus-kampus, kepada ormas-ormas, dan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk peduli dan sama-sama menuntut agar masalah korupsi ini bisa diselesaikan, dan salah satunya adalah pentolan Geng Solo, yaitu Joko Widodo, yang sudah sekian banyak fakta-fakta hukum yang bisa menjadi alat bukti untuk ditangkap dan diadilinya Jokowi. Jadi kembali tadi, objek aksi kita itu di KPK, tapi ditujukan kepada semua penyelenggara negara dan semua anak bangsa untuk peduli. Untuk itu mari kita viralkan, kita hadiri bersama-sama acara ini, karena kita yakin dengan moto no viral, no justice. Karena itu mari kita berkumpul sama-sama, menuntut apa yang perlu kita suarakan, supaya masalah korupsi ini bisa dituntaskan, dan ini termasuk ditujukan kepada Pak Presiden Prabowo yang katanya mau mengejar koruptor sampai ke Antartika. Dan kita mau ini dibuktikan. Pembuktiannya itu salah satu bagaimana memperhatikan suara rakyat dan memfollow up dengan aksi-aksi, mulai dengan menangkap dan mengadili Joko Widodo, dan juga salah satu biang dari Geng Solo itu adalah Kapolri. Jadi Pak Prabowo harus segera mengganti Kapolri, menangkap dan adili itu juga yang namanya oligarki yang terlibat dan semua pihak yang terlibat dengan mendukung rezim Geng Solo yang dipimpin oleh Jokowi tadi. Jadi mari sama-sama kita hadiri, banjiri acara aksi tanggal 2 Oktober di depan gedung KPK pada 13.00 ya, sampai selesai. Untuk apa? Untuk dengan begitu
ini menjadi isu utama bagi Presiden untuk punya alasan bahwa tuntutan kita tadi, tangkap dan adili Jokowi, kemudian tangkap para koruptor, itu benar-benar bisa dilaksanakan. Dan terakhir sekali, kalau kita datang ke KPK, ini salah satu alat tadi sudah disebut, untuk apa? Untuk dituntaskannya masalah hukum dari masalah korupsi ini. Kalau ini tidak dilakukan oleh pimpinan yang ada sekarang, saya kira sudah saatnya Pak Prabowo mengganti pimpinan KPK yang ada di gedung KPK saat ini dengan yang baru yang memang konsisten dengan moto tadi Pak Prabowo ingin menangkap koruptor hingga sampai ke Antartika. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, ya. Mengapa besok harus dilakukan? Tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak ingin rezim yang baru ini, yang rakyat cukup menaruh harapannya menjadi rezim Prabowo tapi rasa Jokowi. Ini yang tidak diinginkan, ya. Maka kita minta rakyat tetap harus menuntut pengadilan terhadap Jokowi. Tahu bagaimana yang dilakukan oleh termul itu. Selalu mereka mengatakan oh forum TNI itu ya pura-pura mau memakzulkan Gibran. Tapi pada akhirnya nanti mau memakzulkan Prabowo. Itu ungkapan mereka. Tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa Prabowo tidak mampu melakukan pemerintahan dengan baik, maka harus dicopot. Inilah cara-cara mereka. Mengapa? Supaya Prabowo segera dimakzulkan oleh mereka. Mereka ingin Gibran naik. Kalau Gibran naik, rusaklah negeri ini. Dan kita berpangku tangan tidak melakukan satu perubahan atau menangkap Jokowi ini. Sekian, marilah kita penuhi tanggal 2 Oktober di depan halaman gedung KPK bersama para tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.